Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Kesini aku malah kesini berarti. Ya kawan-kawan ya, selamat malam, sampai berjumpa kembali di acara sang debater. Kok sampai berjumpa? Selamat berjumpa kembali di acara sang debaters. Ya kawan-kawan ya, kawan-kawan, tunggu saya perbaiki dulu kabel-kabel ini. Malam ini saya ingin mengulas mengenai debat yang tadi malam ya dengan Joycel sama dengan si Mak Lampir, Riva Mak Lampir. Kawan-kawan, kalau diskusi sama Joycel kemarin kita terbilang santai ya dan tersampaikan pesan-pesan yang mau saya sampaikan. Yang saya yang paling ingat dia bertanya, orang Kristen sudah ditebus dosanya, maka orang Kristen jadi orang tidak berdosa, kata dia kan. Terus apa gunanya penebusan dosa? Dia bilang. Saya bilang, loh kalau kau tidak berdosa, maka apamu yang mau ditebus? Namanya saja sudah jelas penebusan dosa. Artinya kau berdosa dulu, baru ditebus. Kalau kau tidak berdosa, kau langsung dibawa ke sorga, aku bilang ya. Ya kawan-kawan ya. Dan ya sama si Riva juga saya berdiskusi dan diskusinya sangat ya sangat tidak mengenakan karena mulutnya si Riva itu tajam ya kawan-kawan ya. Di menit-menit awal dia juga sudah memancing sebuah emosi ya. Kalau kita review sedikit ya kawan-kawan ya, kita buka dulu. Sebentar saya bukakan dulu ya sama si Riva. Sabar kawan. Ini. Ini ya. Oh bukan, sorry ini. Riva si bibir licin ku buat gitu ya. Aduh. Valorant, ntar. Siap. Sabar ya. Suara satu. Ya. Ini dikira dia aku peduli sama fotonya. Sabar. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai oknum yang setara. Ya. Sabar. Baik udara, air, apapun, maka Allah tidak setara dengan itu. Nah, bahas tentang Maria. Nah, kalau dikatakan Maria saja tidak butuh istri, tidak butuh suami punya. Siapa bilang Maria itu tidak butuh Yesus itu tidak butuh pasangan ibunya. Buktinya ada Yosef. Karena siapa namanya Yusuf ya yang umur 90 tahun dinikahi Maria umur 12 itu. Ya itu ya. Nah. Di sini kelihatan sekali dia ngarang-ngarang bebas kawannya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ya sifat si Riva begitu ya kawan-kawannya. Dia mengatakan Yesus Maria yang butuh seorang suami. Maria tidak butuh seorang suami kawan, tetapi memang diperintahkan Tuhan Yusuf untuk menikahi Maria ya. Nah, sementara dia di mereka, makanya saya ralatkan Maryam, saya bilang ya. Kita lihat kawan, aku tidak pernah berprasangka buruk ya. Ayatnya ada kawan ya, sudah saya bilang surah 6. Kebetulan ini saya ingat sekali ini, 101 ya. Surah yang dari dulu saya ingat ini. Bukan karena saya habis, tidak. Tapi memang ini karena surahnya ini penting sekali ya kawan-kawan ya. Ini nih kawan. Bukan saya yang bilang. Ya nanti dibilangnya, wah kau monolog, saya nggak monolog. Saya ini membahas ucapan Mak Lampir ya. Di sini bilang gini, dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi kawan-kawan di sini jelas dikatakan bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal dia tidak mempunyai istri. Mereka selalu bilang, wah itu kan sindiran Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Kita lihat ya, dia pencipta langit dan bumi. Yakni yang mengatakan, ini dia bisa ya. Bagaimana dia mempunyai anak, dengan kata lain, mana mungkin dia beranak. Nah ini ya, tafsir dari Ibnu Katsir. Padahal dia tidak punya istri. Maksudnya anak itu hanya dilahirkan dari dua sejoli yang berpasangan. Sedangkan Allah SWT tidak dengan satu pun dari makhluknya. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia tidak beristri, tidak pula beranak. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain yang firman-Nya. Nah ini kawan-kawan.
Jadi kawan-kawan, saya nggak salah di sini kawan. Tafsir Ibnu Katsir kan mengatakan maksudnya anak itu hanyalah dilahirkan dari dua sejoli yang berpasangan. Lagi-lagi kawan, di sini dia bilang dua sejoli yang berpasangan. Kawan, kita buka jangan dulu surah Maryam. Ya, surah Maryam 19. Surah Maryam ya, kita mulai dari yang ke ini 10 dulu atau 12 ya. Surah Maryam ini. Ini Yahya ya, sebentar. Dia maju lagi. Tunggu. Saya ingatnya 14 lah. Ketika malaikat datang kepada Maryam. Nanti ya. Ini. Kalian lihat kawan, bukan saya ngada-ngada. Nah ini. Ini mengenai Masya Yahya 16. Ini nih. Sebentar ya. Ini. Lalu ia memasang tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami memutuskan roh kami Jibril kepadanya. Maka ia menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Jibril bisa menampakkan diri dalam bentuk yang sempurna ya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung pada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapku jika engkau orang yang bertakwa. Ya, jika ini. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Seorang anak laki-laki yang suci. Nah ini kawan. Ya kan? Nah ini. Dia Maryam berkata, bagaimana aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang atau laki-laki yang menyentuhku. Dan aku bukan seorang penzina. Ingat ya kawan-kawannya tadi di tafsir itu dikatakan anak itu terlahir dari hubungan suami istri. Nah ini kawan, ternyata enggak kawan. Dan jika ini, oke. Surah tadi itu kita buka lagi surah 6 itu. 6101. Tafsir Ibnu Katsir kita pakai ya. Bukan kita sendiri yang nafsir kawan ini. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Nah ini. Jelas kawan, ini diuraikannya. Nah ini unsur-unsurnya lah kalau dihukum, diuraikannya. Padahal dia tidak punya istri. Maksudnya anak itu hanyalah dilahirkan dari dua sejoli yang berpasangan. Ingat ya. Sedangkan Allah SWT tidak sama dengan sesuatu pun makhluknya. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, artinya di sini dikatakan bahwa Allah ini tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya bagaimana? Dia punya anak dari hubungan. Anak itu hanya dilahirkan dari dua sejoli yang berpasangan kawan. Ini. Nah, Maryam, apakah dia punya pasangan? Tidak. Ini hebatnya kawan. Ya, makanya aku bilang, orang itu tidak pernah baca tafsir dari Ibnu Katsir. Sekarang mereka takut menyentuh tafsir ya kawan. Karena tafsir ini kebanyakan justru bisa mengkritisi Allah SWT. Yang terang-terangan itu surah 6 ayat 74. Ya, terang-terangan itu. Dibilangnya, wah ayahnya Ibrahim bukan Azar, tapi Terah. Tarik katanya. Bisa-bisanya manusia menjengkal-jengkal Tuhan. Dikatakan Tuhan itu tidak maha tahu. Unik kawannya, aduh sudahlah. Jadi disitulah mereka kalang kabut ketika saya jelaskan hal itu ya. Ya, kebetulan penguasaan materi saya mengenai Quran bahasa Indonesia ini lumayan ya. Kalau bahasa Arab memang saya nggak bisa baca kawannya. Kemudian tadi siang juga saya berdiskusi dengan siapa si One Way. Nah dalam diskusi itu juga saya katakan mengenai surah 2 ayat 79. Kita buka ya kawan-kawan. Surah 2 ayat 79 ini. Jadi ada 3 bahasan kita ya, lupa si One Way ya. Surah 2 ayat 79. Nah ini. Si One Way bilang, inilah mereka tidak paham kawannya. Ini. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Si One Way mengatakan ayat ini berlaku untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi saya bilang sama dia kawan. Berarti kitab-kitab sesudah Al-Quran tidak berlaku ayat ini. Oke, saya sekarang mau nulis kitab, aku bilang. Bisa enggak ayat ini menghukumi saya? Berlaku enggak hukum ini kepada saya? Diam dia kawan. Bingung dia kawan. Jadi kitab-kitab ini berlaku kepada siapa saja yang menulis kitab suci dengan tangannya kawan. Jadi menurutmu Al-Quran jatuh dari langit kah? Kutanya. Dia tidak bisa menjelaskan ya. Kenapa dia tidak bisa menjelaskan? Ya memang tidak.
Memang tidak jatuh dari langit kawan. Mana ada jatuh kitab suci? Gedebuk tup jadi dari langit jatuh langsung. Gak ada, itu ditulis tangan manusia ya. Jadi jangan salah. Mau kemana kau? Oh. Jadi pahami kalian lah kawan-kawan ya. Bahwa ketika kami tadi berbicara kitab suci, saya ulangi lagi kawan. Surah 6 ayat 74 itu mengenai Azar. Dia pening kawan, pening. Dia bilang, Azar itu artinya kan pembuat berhala. Iya memang pembuat berhala. Tapi tafsir mengatakan ayatnya bukan Azar tapi tarik. Aduh, gue bilang gimana sih kalian ini tak paham kitab suci kalian, gue bilang. Hud 1 juga, apa bisa kau tentang itu, gue bilang. Wah kitab suci kami yang terurut begini-begini. Oke, mana lebih komplit? Ya, coba kau baca surah 19 ayat 56 57, gue bilang. Disuruh menceritakan kisah Nabi Idris yang terdapat dalam Quran. Saya sudah sampai botak kepala saya kiri kanan. Saya cari nggak ada, malah jumpanya di Wikipedia, gue bilang. Dan komplit sekali Wikipedia. Nah, kalau kau bilang ayat tadi tidak berlaku, maka Wikipedia itu jadi kitab suci. Karena dia menulis secara komplit, gue bilang. Ayat itu berlaku untuk semua yang ditulis dengan tangan manusia, gue bilang. Tapi kalau kitab suci yang memang komplit itu di hati Nabi Muhammad, gue bilang. Saya nggak pernah menyangkal itu. Karena firman Tuhan berkata demikian. Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad, gue bilang. Satu hari nanti tinggal saya lagi yang percaya itu, gue bilang. Kalian sudah percaya sama kitab yang buku ini. Siapa yang bisa menjamin, saya bilang. Ya, bahwa kitab ini 100% isinya seluruh yang ada di hati Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam itu. Siapa bisa menjamin? Dan tidak ada perintah penulisan itu. Dan penulis itu siapa? Manusia biasa. Ada enggak dia dibimbing Jibril untuk penulisan itu? Tidak ada. Kalau sampai dia dibimbing Jibril, artinya dia adalah Nabi juga. Mereka hanya dibimbing oleh Zaid bin Syabit. Atau mereka hanya di Umar bin Khattab zaman dulu kan. Siapa yang membimbing? Gak ada kawan. Gak ada penulisan Quran itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Gak ada. Nabi Muhammad wafat barulah ada tulisan Al-Quran. Kecuali ketika Nabi Muhammad hidup. Sudah dituliskan berupa Al-Quran dan dikoreksi oleh Nabi Muhammad. Atau Nabi Muhammad sendiri yang nulis. Mereka bisa mengarang cerita. Bisa. Bahwa dalam masa hidupnya Nabi Muhammad semua dikoreksi katanya. Kata dia. Nabi Muhammad mereka tidak terima pandai, pintar, jenius. Mereka selalu mengatakan buta huruf. Hanya saya yang mengatakan cerdas kawan ya. Saya pun heran. Padahal jelas-jelas ada ayatnya. Membaca lembar per lembar. Ya begitulah kawan. Ini saya ambil dulu link, kita diskusi dulu kawan-kawan ya. Kalian sudah tonton diskusi itu ya. Diskusi saya 3 kemarin dengan Joycel. Dengan si perempuan satu lagi, Mak Lampir, sama satu lagi itu si One Way ya. Lebih enak berdiskusi sama One Way kawan. Dia tahu tata krama, dia tahu sopan santun dan dia tidak seperti si Mak Lampir ya. Perasaan dia paling hebat, sok-sok menguasai bahan, padahal dia tak punya bahan. Nah, saya bukakan dulu sama kalian ya. Nah ini. Kemarin ada saya tulis, sebentar dulu kawan ya. Saya lupa. Saya tulis panjang sekali dia tuh. Di mana dia buat itu ya? Saya lupa. Oh, yang mengutus iblis itu juga ya. 1 Raja-Raja 22. Nah, ini juga. Mereka kan tidak paham cara melihat Bible itu kawan. Kalau kita memang tidak paham cara melihat Al-Quran, maka saya hanya membacakan tafsir. Sudah beda. Mereka menafsir sendiri, saya nggak ada menafsir. Saya kan baca tafsir yang dibuat oleh siapa? Waraka bin Naufal pula. Siapa tadi? Ibnu Katsir. Oh sorry, Raja-Raja udah lewat ya. Ntar. 1 Raja-Raja 22 kawan. 22 ayat ke-21. Dia mengatakan bahwa Bapa di sorga itu maha penipu. Dia nggak baca nih kawan. Udah tampil ya di layar ya? Belum. Oh belum lagi, sabar. Tunggu dulu. Ini aku tampilkan dulu ya. Nah ini. Kita baca sama-sama kawan. Nah. Kemudian tampillah satu roh. Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya dengan apa?
Nah, dia mengatakan Tuhan mengizinkan kawan, Tuhan menyesatkan orang. Padahal yang menyesatkan itu roh. Ya paham ya? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Dia kira Tuhan yang berdusta, tapi ini kan roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi ku bilang, kau keliru membaca ayat. Mana ada Tuhan di sini mengatakan, oke, aku akan mendustai mereka. Gak ada kawan. Ya. Nah, ah, jadi kawan-kawan, inilah yang saya katakan mereka itu. Yang kedua Yesaya. Yesaya berapa ya? Aku lupa. Tunggu ku cari gini aja ya. Yesaya. Yesaya berapa? 23 apa ya? Lupa, kayaknya 23. Ya, mengenai cukur bulu. Kalau mengenai cukur bulu hebat orangnya. Mana ya? Sabar, nomor 3 kalau salah aku ya. Mencukur bulu. Sabar kawan. Mencukur. Ini mencukur kawan. Jadi aku sampai jelaskan misalnya sepak bola 12-0, PSMS dicukur oleh apa misalnya apalah gitu ya. Jadi apakah di situ betul-betul dibawa cukur terus dicukur orang itu? Aduh. Ini nih. Yesaya berapa nih? Ini Yesaya 7 ayat 20. Bentar ya. Yesaya 7. Nah ini kawan orang ini latah-latah aja. Begitu ada ditemukannya, wah mantap ayat 20 ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut. Dia bilang, ini kan rambut Tuhan dicukur, maka jadi Tuhan. Bulu kaki Tuhan dicukur jadi Tuhan. Jenggot dicukur jadi. Jadi aku bilang, di manalah dalam kalimat ini yang mengatakan Tuhan mencukur jenggotnya sendiri. Mencukur kepala. Tidak ada kan aku bilang. Nah, oke. Agar kau tidak pusing, ku bilang kita buka dari pertama. Ku buka dari pertama sini kawan-kawan ya. Sampai ku bacakan kawan. Ini. Di sini ada dibilang kepala ya, ntar ya. Ini. Jelas ini. Ntar. Ini. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik, ya kan? Dan 65 tahun Efraim akan pecah tidak menjadi bangsa. Jadi sini sudah ada kalimat kepala kawan. Kepala yang dimaksud sini bukan kepala yang kita pegang yang di leher kita ini, sirah ini bukan kawan ya. Tapi ialah kepala Damsyik artinya pemimpin ya atau tuannya Damsyik. Maka dicukurlah kepala segala macamnya itu kawan ya. Nah, kalau dia mau jujur, dia saya 3 ayat 17, coba buka lagi ya saya. Ini juga mengenai cukur-mencukur kawan. Memang orang ini mau jadi ahli cukur mungkin ya. Maka Tuhan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Nah ini. Kan unik juga kalau kita mengatakan, wah kepala orang wanita Sion dibuat Tuhan berkudis, sudah itu dicukur. Memang Tuhan itu tukang pangkas. Barbershop kan tidak kawan. Kalimat-kalimat di situ. Ada makna kiasan, ada makna sesungguhnya. Itu sudah saya jelaskan. Tapi ya sudah memang isi kepala kotoran tidak mampu mereka kontrolnya. Oke, sekarang kita aja. Umar Cocok Logi matikan YouTube-nya atau kecilkan suara. Halo. Halo Bang, halo. Ya, selamat malam, silakan. Oke, Aku selamat diam ya, malam. karena suaranya dua. Oke. Aduh, saya bingung ini harus bagaimana ini. Oke, siap. Ya, saya tadi malam sempat tertawa itu Bang dengar si Rifa yang mengutip kitab Yesaya itu. Yang katanya apa tentang yang Tuhan mencukur kepala, terus yang di Yesaya itu apa tadi itu ya. Saya tertawa, dia memelintir. Jadi saya lihat dari semua polemikus muslim itu, dia berusaha bagaimana supaya kita sebagai
penonton yang ada di live chat ataupun yang sebagai abang yang sebagai ketua channel ya, bagaimana supaya kita ini sakit hati dengan cara dia membuat logika yang menurut mereka ini cukup masuk akal. Nah, ini cara licik yang mereka sedang jalankan di mana saja. Kalau bila perlu dia sedikit menyindir, menyentil supaya kita juga sakit hati yang mendengar atau apa. Tapi saya berharap kita harus dewasa lah dalam melihat tingkah laku pembicaraan mereka, penggiringan opini mereka atau memframing sesuatu dari kitab suci Alkitab. Kita harus pintar, harus dewasa, harus cerdik. Beda dengan licik ya. Tadi malam juga sempat licik dan cerdik ini disalahartikan oleh mereka ya, oleh Rifa juga. Jadi memang kita sebagai orang awam juga harus pintar, tidak boleh kepanasan. Dengar ocehan mereka, dengar kata-kata dari mereka. Sebab kadang-kadang dia kalau sudah emosi tidak bisa menjawab atau terjebak, itu sudah pasti kata-kata sedikit menyentil itu ada. Jadi intinya kita secara pribadi masing-masing, baik orang awam ataupun orang yang berpengalaman seperti Bang Rudi ini, memang harus sabar, harus tahan diri, tidak boleh emosi. Sehingga kita punya pemikiran itu jernih, dan ketika kita tahu sesuatu tentang Alkitab kita bisa jelaskan kepada mereka dengan perlahan-lahan, dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Itu saja dari saya, Bang Rudi. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Cocokmologi ya. Ya, begitulah mereka kawan-kawannya. Satu kesalahan mereka bahwa mereka mencari kesalahan di dalam Bible. Sampai detik ini mereka tidak menemukan, tetapi prasangka mereka menemukan. Bedakan ya. Kalau saya kawan tidak pernah mencari kesalahan di dalam Al-Quran. Saya selalu mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Dan selalu kalau di dalam Bible saya sebenarnya sama dengan mereka. Mencari kesalahan di dalam Bible. Tapi sampai detik hari ini keduanya belum saya temukan. Mudah-mudahan nanti saya temukan ya. Ya, begitulah keadaan sekarang ini kawan. Ya. Mereka itu berusaha mencari kesalahan di dalam Bible. Tapi nggak ketemu. Tapi mereka punya prasangka ini loh sudah ketemu. Dan dia berkoar-koar dengan kuat. Di seluruh lini. Bahwa Tuhannya orang Kristen mencukur kepalanya Tuhan Kristen. Mencukur bulu kakinya Tuhan orang Kristen. Mencukur jenggotnya. Inilah mereka nggak tahu kawan. Karena ada kalimat cukur. Bukan dibilang Tuhan aku akan mencukur rambutku. Enggak. Mencukur asyur. Kepala daripada apa tadi itu. Ada itu ya. Itu ya. Mereka nggak paham itu kawan. Aduh. Tetapi anehnya mereka bangga sekali bicara kuat-kuat. Kalau kita kan punya malu kawan. Maka dari itu, karena saya punya malu, yang saya lakukan sekarang adalah apa? Saya tidak mau menafsir lagi. Sudah ada kok tafsirnya. Tafsirnya aja laga sama mereka. Bung, kau tahu nggak bahwa tukang tafsir, imam-imam kalian menghina Tuhan kalian. Dia bilang Tuhan salah, keliru atau tidak tepat. Bahwa ayahnya Ibrahim adalah Azar. Yang benar adalah Tarik. Berani mereka menuliskan. Dan itu abadi selagi masih tafsir Ibnu Katsir dipakai. Pasti ada. Hebat kawan. Tafsir Ibnu Katsir dipakai. Gak akan bisa mereka hapus kalimat itu. Paham kalian ya? Ibnu Katsir itu levelnya sudah hampir sama dengan Nabi. Ucapannya tidak ada yang disalahkan. Tidak ada yang dibantah kawan. Hebatnya Ibnu Katsir kawan. Memang siapa dia? Saya pun gak tahu siapa dia. Maka saya bukakan lagi tadi. Ketika Maryam surah 6 ayat 101. Kan jelas dibilang. Allah tidak beranak karena tidak punya istri. Kawan. Aduh. Bukan saya bilang tafsirnya kan. Orang beranak itu pasangan sejoli katanya. Sementara Maryam tidak ada kawannya sejoli kawan. Halo Mbak Nyamuk, selamat malam. Silakan Leku. Halo, selamat malam Bang.
Malam, Ya, silakan. malam soal dengan Rifa. Mana Hmm. lah. Rifa ini dua bibirnya, dua mulutnya. Tiga. Ya, tiga. Di Soalnya belakang cukup. satu. Iya. Ya, dia soal membahas Jangan. soal cukur, ayat cukur mencukur di kitab. Padahal dia ingin membenarkan ajaran atau keyakinan dia yang mencukur bulu kemaluannya. Itu ada itu. Ya, jadi dia ingin Ada ya. membuktikan bahwa kita juga ada. Nah, jadi Rifa ingin mencukur kemaluannya sehingga dia kelihatan perawan kayaknya. Padahal sudah tua bangka seperti itu. Nah, itu baru soal ayat apa lagi itu yang dia sampaikan bahwa dia temukan ada kesalahan atau ini ya. Jadi intinya si Rifa ini ular berkepala dua dia ini. Yang jelas dia ini. Dari awal, saya juga berterima kasih sama abang sudah menghantam dia terakhir itu dengan membalas apa yang dia ucapkan itu. Jadi harusnya seperti itu, langsung ketok aja di kepalanya bang. Supaya tidak lagi dia mau menghujat. Soalnya pada dasarnya abang kan sekarang sudah tidak mau lagi terpeleset dengan trik-trik mereka itu. Jadi langsung ketok aja supaya memang sadar mereka. Nanti berikut-berikut kalau berdebat bisa sopan lagi. Itu aja bang. Oke, terima kasih obat nyamuk ya. Ya. Di depan ini sudah ada Ibnu Ahmad, Lai Rudi, kabur katanya dari Rifa, banyak cakap kolai. Saya nggak pernah kabur dari Rifa, tapi dia sudah memfitnah saya, mengatakan Nabi Muhammad keturunan apa katanya, keledai. Padahal tidak ada saya ucapkan kalimat itu sedikit pun kawan. Tak ada saya ucapkan. Maka saya daripada nanti ribut, saya keluar. Karena saya lihat mereka niatannya sudah nggak baik lagi. Ingin memancing. Dan itu berbahaya kawan. Ketika dia mancing, netizen datang, ribut, lapor polisi. Sudahlah kawan, mereka ini orangnya cengeng. Gak seperti kita orang Kristen yang tough. Paham gak? Orang ini dikit-dikit nangis bombay. Merasa selalu dizolimi. Padahal mereka yang menzolimi orang Kristen di Indonesia ini. Ya, lihat tingkah laku mereka kawan. Aduh, saya nggak pernah bilang apapun, selalu dibaliknya. Banyak itu kata, saya nggak pernah bilang itu loh, saya bilang. Dia selalu berasumsi. Kamu mengatakan Nabi Muhammad setara Allah ya. Saya nggak bilang itu, saya bilang beliau tetap Nabi. Saya bilangnya hanya saja untuk menyembah Allah SWT harus mengucap 2 kalimat syahadat. Dan saat di dalam kalimat syahadat itu ada nama Nabi Muhammad. Artinya Allah SWT terikat sekali dengan nama Nabi Muhammad. Kalau nggak disebutkan itu maka tidak ada yang menyembah Nabi, menyembah Allah SWT. Aku bilang, wah berarti kau menyetarakan? Tidak, bukan aku yang menyetarakan, kau yang bilang kan itu lah kawan. Ya begitulah kawan. Halo Ibu Sang Murid, selamat malam. Silakan Bu Sang Murid. Halo, selamat malam Pak. Malam Bu, malam. Silakan. Ya, tadi sih enggak sih, barusan saya baru dengar itu yang debat kemarin itu yang sama Mak Lampir itu. Wah, saya ketawa sampai kencing-kencing. Ribut aja itu Mak Lampir. Sama itu lagi moderatornya juga pada ribut katanya. Diam katanya. Saya moderator, saya ketawa. Dan bagus Pak SD keluar buru-buru, si Lampir bilang nabinya keledai. Dia sendiri yang bilang, saya puas, dia sendiri yang bilang. Bicara dan satu lagi Bu, dia mengakui Tuhannya penyesat. Iya, dia sendiri, saya puas sekali. Jadi asal-asal aja bikin gaduh. Banyak lagi di luar sana itu lampir-lampir seperti si Rifa itu sok pinter tapi nol besar. Keledai betina, cuma keledai jantan sama brutalnya. Aduh, malu-maluin umat Islam yang baik-baik itu. Sampai wah kok sampai ada itu kayak Rifa kayak gitu. Di sini saya punya
grup juga ada 2 orang itu kayak si Rifa itu kayak lampir itu sukanya menghina aja. Udah itu aja Pak, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ibu Sang Murid ya. Betul kawan, ada 2 lampir, 1 betina, 1 jantan. Kalau jantan siapa ya? Bejul ijo, bejul ijo. Atau si siapa? Ya itulah Buto Ijo, si Zuma, si Buto Ijo, si Ripa mak lampir. Ya kawan ya. Bayangkan kawan, di dalam perdebatan dia tahu dia akan kepepet, maka dia nyerocos. Aku lagi menjawab, dia nyerocos. Aduh, aku bilang orang ini mengganggu konsentrasi. Dia sengaja ya kawan-kawannya, biar kita pertanyaan kita buyar. Di babak awal kan hilang juga ya, tapi tidak ku kasih kesempatan lagi dia. Selanjutnya kan, masuklah admin. Itulah nggak enaknya kalau kita diskusi di tempat orang ini. Admin itu ibaratnya seperti dia, memang dia pemilik room itu ya, dia pengatur. Tapi dia di situ kadang tangan besi. Aku admin katanya, karena ditegur sama Pak Pipo dia. Ada Pipo, sudah tua dari suaranya. Wah itu habis mereka olok-olok Pak Pipo dia. Tapi Pak Pipo itu slow pula ya. Ya begitulah kawan, tabiat-tabiat mereka ini. Maka selalu saya bilang kalau yang penting-penting saya nggak mau. Si Zulkifli nggak akan berani dia diskusi kawan kalau nggak di roomnya orang muslim. Selalu diajaknya aku, oke aku bilang. Tapi satu permintaanku, begitu kalian curang aku keluar. Nah gitu kawan ya. Memang harus dibilangkan di depan. Halo King Kafir Murtad, selamat malam, silakan Leku. Selamat malam, Le. Salam. Shalom, silakan. Jadi ya kalau saya lihat dari perdebatan lain ini, ya mereka ini sebenarnya kurang bahan, Le. Jadi kenapa saya bilang kurang bahan? Mereka selalu mencari kesalahan dari Bible. Padahal jelas di Al-Quran itu katanya bahwa kitab Injil yang lain-lain itu sudah diutak-atik kan gitu. Nah, Al-Quran sendiri tidak bisa menunjukkan ini loh yang benar, Injil yang ini yang benar, nggak ada. Kok mereka pintar-pintaran? Itu makanya bingung, lebih pintar mereka dari Tuhan mereka. Padahal Tuhan mereka aja nggak tahu Injil yang benar itu seperti apa. Bener nggak, Le? Ya betul. Kan gitu. Udah jelas itu kan dibilang di Al-Quran bahwa Injil kita itu adalah sudah nggak benar lagi. Nah, itu kata Al-Quran. Sekarang Al-Quran sendiri, aturan itu yang diselidiki mana dong Injil yang asli? Kan gitu. Yang mereka buka Matius, Yohanes, ya kok itu kan nggak ada di Al-Quran kan. Nah aturan mereka harus paham di situ. Makanya jangankan mak lampir itu atau si Juma atau apa. Siapa itu yang profesor itu? Yang orang ini, yang S2 S1 itu. Ya iya, itu aja. Iya, dia itu profesor terampau tolol bagi saya. Goblok amat tuh ya. Iya. Universitas mana itu tolol amat kan gitu. Intinya gitu bagi saya. Bukan saya apa istilahnya, bukan saya mengkritik mereka, cuma yang mereka itu kepintaran mereka itu kembali lagi kecerdasan mereka itu perlu diuji kan gitu. Selalu membandingkan, mencari kesalahan di Bible. Padahal katanya Al-Quran benar, tapi Al-Quran sendiri tidak bisa menunjukkan kebenaran. Pas ya makanya saya setuju dengan yang Le bilang. Itu mencari kebenaran di Al-Quran, tapi nggak ketemu kan Le. Itu berarti kebalikannya dong kan, Al-Quran itu ada apa di Al-Quran ini kan gitu. Apakah benar apa cuma merasa benar kan itu sekarang. Nah itu satu. Nah kedua ya kalau sama mereka ini ya tadi itu Le, lebih baik kita ngobrol sama anak TK. Itu kalau sama mereka ini beda. Kalau anak TK ya istilahnya ya nggak mungkin sampai cengeng lah, dibujuk dikit masih enak. Kalau mereka nggak, lebih dari anak TK. Udah cengeng itu udahlah, harus semua ini tahu. Itu ya hati-hati aja Le ke depan Le, ya sehat-sehat itu aja. Siap. Jadi ya bagi saya ya siapapun lawan Le berdebat itu ya bagi saya itu nol besar, karena mereka selalu mengambil perbandingannya dari Alkitab juga dengan pemahaman mereka itu ya cocokmologi lagi. Nggak bisa mereka menunjukkan mana Injil yang benar, yang sesuai dikatakan dengan Allah mereka itu. Kan begitu, nggak gitu Le? Hah? Siap.
Ya. Iya, jadi ya perlulah tanyakan juga sama mereka, ya isinya Zabur apa sih, kan gitu aslinya, isinya Injil apa sih Itu sesuai sudah Al-Quran, sering itu aja itu dulu. Jadi sudah sering kutanyakan. Heeh. Halo? Ya itu kan makanya Ya. mereka kan nggak tahu kan, iya betul Le. Mereka nggak tahu kan, selalu paling ya udah mentok-mentok Allahu alam kan gitu. Nah kalau kita jawab lagi mereka Allahu alam, gimana? Kan gitu Le. Ya enggak, ya Goib. sama aja kan, semua kehendak Tuhan kan. Itu arti bahasa Indonesianya kan, Allahu alam itu kehendak Tuhan, siapa yang mau mengukur kehendak Tuhan Le? Ya kalau kita jawab seperti dengan jawaban mereka gimana? Kan gitu. Jadi jangan apa-apa ya sesuai kehendak Tuhan. Dan juga ya itu mau Yesus jadi Tuhan, mau gimana itu udah kehendak Dia. Ngapain mereka harus mengkritik kan gitu? Siap. Iya, itu maksudnya. Makanya ya mereka ya pokoknya harus bisa dong menggali. Jangan nanti mentok ngomong Allahu alam. Itu ya kita juga nanti juga jawaban kita gitu aja. Kalau mereka memaksakan ya kita tinggal jawab ya kehendak Tuhan Allahu alam, selesai kan Le. Ya itu aja Le. Terima kasih Le. Oke, ya, selamat malam Le. Siap, terima kasih King Raja Kafir ya. Kawan-kawan, tadi siang juga saya ada berdiskusi dengan si One Way. Saya tanyakan itu. Allah SWT mengakui menurunkan Injil. Tapi sampai detik ini kalian tidak bisa menyebutkan Injil apa saja itu. Atau satu ayat pun dari Injil itu tidak bisa kalian petikkan, saya bilang. Malah dia bertanya mana Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun. 29 tahun. Saya tanya juga dia setelah saya jelaskan. Di Lukas 2 dikatakan Yesus dibawa pulang dan keluarganya menyimpan semua hal itu. Artinya bisa jadi Yesus ketika ke Yerusalem langsung pulang berikutnya. Atau Yesus hidup di Nazaret saja. Penting seluruh masalah itu ditutup. Kan jelas ayatnya Lukas 2 itu. Nah, kemudian saya tanya, mana kisah atau firman yang disampaikan Nabi Isa? Mulai dari umur 7 hari gue bilang. Karena dibuayankan umur 1 hari 2 hari itu ya. 7 hari sampai umur 30 tahun gue bilang. Gak bisa dia menjelaskan kawannya. Ya. Mereka ini lucu kawan. Selalu kalau di dalam persidangan ilmiah, mereka ini sudah gugur di awal. Mereka mendalilkan bahwa apa tadi mau aku bilangnya? Tunggu. Oh, bahwa Injil yang dipegang oleh orang Nasrani atau Kristen itu adalah Injil yang sudah diubah-ubah. Oke, sudah diubah-ubah. Berarti yang benar itu adalah yang dalam Al-Quran. Oke, silakan. Sekarang tunjukkan mana Injil yang benar itu. Mereka nggak bisa nunjukkan kawan. Maka saya bilang tadi sama One Way. Sesuai dengan hadis ada mengenai Injil, yakni Injil Waraka bin Naufal. Kalian tidak bisa membuang itu saya bilang. Karena itu sudah tertulis dalam hadis. Sekarang kau carilah mana Injil Waraka bin Naufal itu. Sampai kepalamu botak, kau tidak akan ketemu. Padahal Waraka bin Naufal hidup 600, tahun 600-an masih hidup kawan. Bukan zaman Yesus saya bilang. Nah sekarang dari mana dia bisa menulis itu? Kalau kalian tidak mengakui Matius, Markus, Lukas, Injilnya aku bilang. Tentu dia menulis dari bimbingan oleh Jibril. Nabi dong dia gue bilang. Gak bisa jawab kawan. Ya kawan-kawan sambil saya iklan dulu ya. Bagi siapa saja yang mau berdonasi silakan. Karena saya membutuhkan untuk beli lemari. Rumah Anak Terang ini ya. Baru 1 yang bisa saya beli. Masih kurang 4 lagi karena ruangannya ada 5 ya. Kamar tidurnya ada 5. Jadi tiap ruangan kasih lemari. Biar saya pulang dari Jakarta sudah bisa memulai misi ini. Ya, kalau misi ke Jakarta itu doakan kalian kawannya. Semakin banyak berdoa untuk saya, kita kalahkan iblis. Karena iblis itu punya kekuatan kawan. Saya bukan tidak percaya kuasa Tuhan. Justru saya saking percayanya. Di ruang sidang saya panggil nama Tuhan Yesus. Tapi saya kalah. Kenapa? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada saya. Iblis punya kuasa juga, Dul, katanya sama saya. Kamu harus paham iblis punya kuasa. Iblis bersekutu dengan manusia. Maka kuasa iblis dinyatakan. Perlu kalian ketahui. Iblis tidak bisa menunjukkan kuasanya sendiri. Gak bisa kawan. Dia harus bersekutu dengan manusia. Baru dia bisa menunjukkan kuasanya kepada manusia.
Nah, ini kalian pahami ya. Kalimat-kalimat sang Badabatar ini sederhana-sederhana tetapi harus kalian pahami. Ya. Banyak contoh dalam hal apapun. Ketika kita membunuh orang, itu kekuasaan iblis. Ditunjukkannya melalui siapa? Kolaborasi dia dengan orang yang membunuh itu, kawan. Kita mencuri, itu juga kuasa iblis. Kolaborasi dengan orang yang mencuri itu, kawan. Jadi seluruh pekerjaan iblis adalah kolaborasi dengan manusia. Iblis ingin menunjukkan kekuasaannya harus kolaborasi dengan manusia. Paham ya, kawan? Nah, sekarang si Rifa mengambil tulus seperti cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Untuk menjawab itu, kawan, selalu mereka ini, apalagi si Kipli. Kipli itu mulutnya tajam, berbahaya sekali, kawan. Ya. Dia selalu mengatakan, wah, orang Kristen itu diperintahkan untuk seperti iblis. Kan yang licik itu adalah iblis. Yang cerdik itu kan iblis, ular, iblis. Oke. Mereka tidak pernah paham urutan-urutan kitab suci, kawan. Kejadian 3 dikatakan di sini, kawan. Kalimat cerdik itu, adapun ular ialah yang paling cerdik. Apakah dia sini sudah menjadi iblis? Belum, kawan. Ini masih menjelaskan bahwa ular itu cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan. Titik. Nah, kan ada titik. Selesai. Barulah dijelaskan yang lain. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi ular ini yang pertama-tama dulu, dia bukanlah iblis, tetapi dia malaikat. Setelah malaikat itu memberontak, menggoda ini, barulah dia jadi iblis. Paham ya? Dia mengatakan, Tuhan orang Kristen menciptakan iblis. Tidak. Tuhanmu yang menciptakan iblis. Saya bilang dari nur, api. Kami tidak ada. Aku bilang, jangan kau balik-balikkan. Memang orang ini sadis bibirnya, kawan. Licin. Bukan hanya licin, menyayat. Menyayat terlalu tipis sekali menyayatnya. Sehingga kita nggak terasa tapi sudah luka. Berbahaya sama orang-orang ini. Ya. Kalau kalian nggak teliti, hati-hati. Dipelintirnya ucapan kalian seolah-olah pernah kalian ucapkan. Ya. Padahal tak pernah kalian ucapkan. Halo si Ganteng Maut, silakan. Selamat malam si Ganteng Maut. Iya, Horas Selai. Horas, silakan. Ya, melihat perdebatan yang dengan si Umi Rifa itu, sebetulnya saya balik lagi ke yang pernah saya bilang, memang otak mereka ini paling mahal di seluruh dunia untuk mengartikan sebuah bahasa yang mudah untuk dicerna, luar biasa sulit. Dan yang paling ngeri kalau saya lihat gitu kan, mereka selalu membodohi dirinya sendiri, walaupun sebenarnya mereka tahu. Iya. Membaca, mengartikan sebuah bahasa itu mereka pasti ngerti. Mereka bukan orang tolol-tolol amat lah, saya pikir ya. Tapi demi iman mereka selalu mau membohongi diri. Saya nggak ngerti sekuat apa mereka akan terus membohongi dirinya. Dan yang jadi mereka tuh selalu mau menumpulkan mata hatinya. Yalah ya, itu yang pertama. Sorry. Yang kedua, kalau misalnya si Umi Rifa itu bahasa yang waktu dia menceritakan tentang Tuhan adalah tauhid, adalah satu gitu kan. Terus saya bilang batu hajar aswad gitu kan. Itu satu-satunya di dunia. Kan kalau menurut yang kita tahu ya, menurut mereka batu hajar aswad kan bisa menebus dosa. Hanya Tuhan yang bisa menebus dosa. Kan gitu. Iya kan? Artinya Tuhan sama dengan batu itu harus dipahami. Gitu kan? Kalau konsepnya penebusan dosa kan, berarti ada kesetaraan antara Tuhan dan batu sama-sama bisa menebus dosa. Itu maksud saya gini, itu mereka mengerti tapi mencoba menumpulkan mata hatinya gitu loh kalau saya lihat ya. Hampir semua pendebat muslim, termasuk si One Way tadi, dengan tidak tahu malunya ya kalau menurut saya menceritakan silsilah Maria tadi ya, yang jadi Yoyakim itu kan. Ya, betul. Nah, Yoyakim itu kan, masa dia tidak percaya dengan kitabnya sendiri? Kan gitu. Masa dia menumpulkan mata hatinya sendiri? Lucu.
jadi bodoh gitu. Jadi wajar kalau saya senang mengatakan ya selamatlah. Otak Anda 100% paling mahal di dunia karena nggak pernah dipakai kan gitu lah ya. Ya. Sebetulnya mau ada satu lagi sih, hanya mau mengeksegesis kucing sebetulnya yang saya agak-agak lucu dan mengeksegesis kucing. Artinya kan begini, Bersin, kalau keluar kucing. iya bersin kan, yang membuat bersin kan Nabi Nuh menurut si Ustadz itu kan. Artinya pencipta kucing adalah Nabi Nuh. Betul. Betul nggak? Berarti Ya, tarik apakah ekor bisa pula kita itu. itu pula? Kalau aku yang lucunya bagaimana ekor ditarik bisa bersin. Kan Nah, itu ngarang dia. aja. Harusnya Hubungan turbing ekor ya. ke hidung apa? Ya harusnya diturbing. Betul. Harusnya sudah dikil-kil dia kan. Wih, Ngat-ngat. dikil-kilin. Bisa ngat kan? Sebelumnya perlu kita eksegesis penciptaan kera, monyet, kucing. Tujuan Tuhan itu kenapa telat gitu kan? Artinya setelah semua dunia diciptakan, kenapa Tuhan lupa? Yang 3 hewan ini kenapa telat diciptain gitu loh? Bener nggak? Ya. Iya. Terus fungsi dan tujuannya diciptain ini apa kan gitu? Terus fungsi untuk Dan yang lucunya gini loh, kenapa lah harus babi lah dibuat situ, babi dan kera. Nah, itu Harus dia. sekali lah. Kenapa tidak dibilang jadi burung? Ya kan? Karena Ya aku kan? lihat kayaknya ada dendam terkesumat di sini. Babi itu kan umpatan, kera monyet juga umpatan. Tapi kalau burung kan Enggak. sifatnya enak gitu. Tapi ada yang aku pernah dengar gitu katanya, bahwa babi itu makanan yang paling enak. Jadi ini katanya Nina tuh Nina kan gitu ya. Jadi si Nabi ini kan kalau ini apa namanya? Jadi dia nggak pernah merasain gitu, hanya pernah mendengar. Jadi agak benci sebetulnya. Tapi Nina tuh Nina udah. Nggak usah ceritakan. Ini dongeng. Iya. Oke lah. Apa kata si Gimana? Wanwe? Tadi siang kata si Wanwe kan gini. Ya itu memang ada dongeng Seven Sleeper itu katanya kan. Iya. Ya kami mempercaya itu sudah dongeng. Masa Dongeng dipercaya dongeng? Iya, bilang lah. Masa dongeng dipercayai masuk kitab suci? Iya. Gue bilang menghina sekali dia sama kitab suci. Betul. Jadi sebetulnya yang menghina diri mereka itu ya diri mereka sendiri, menghina kita mereka diri mereka sendiri. Yang menumpulkan di mata hati mereka itu ya diri mereka sendiri. Kenapa? Maksudnya gini loh. Sebagai orang yang sudah maju dan sudah belajar banyak hal, yang sudah banyak menggunakan logika, tidak mencoba mencerna. Kalaupun saya bertentangan dengan keyakinan, tapi coba-coba dipilah. Betul nggak sih? Kan harusnya kalau orang normal begitu ya, normal gitu, yang pakai otak gitu. Kecuali dia nggak pakai, gitu ya. Itu aja lah dulu dari aku lah ya. Oke, thank you lah ya. Ya saya sama herannya dengan si ganteng maut ini kawan. Singa kau tarik ekornya kawan, apakah bersin? Itu sains itu kawan, sains. Karena ada hubungan ekor langsung ke hidung. Saya nggak tahu sains dari mana itu. Ya. Kalau si Parhan maunya kita tanya itu. Oh itu sains. Ketika dipegang ekor katanya, maka mengalirlah tenaga dalam kan ke dalamnya. Maka sampai ke hidungnya karena dia mencium. Ternyata bau orang yang memegang ekornya maka dia bersin katanya. Kurang ajar. Ya kawan, apa hubungannya pegang ekor bersin? Kalau ekor singa kau buat kawan, dingak-ngati digigit gitu dikunyah. Aduh. Tapi inilah ya mereka lah kawan. Dan ya banyak kelucuan kalau kita bicara sama mereka. Aku menjelaskan silsilahnya Nabi Muhammad yang kudapat dari literatur Muslim yang sering bertebaran di dunia maya. Malah dia mengatakan, wah itu dari Bible begini bukan. Indah, aku bilang. Kok malah kau bilang? Aku bilang kan, sudah jelas ini. Dikiranya aku tidak mengatakan itu. Dia ini. Masa dibuat di situ Nabi Isa, ibunya Maryam. Maryam ibunya Heli, bapaknya Heli, aku bilang. Itu kan ada di dalam Bible, bukan di dalam
Al-Quran. Al-Quran bapaknya namanya Imran, aku bilang. Tapi dituduh dia goblok. Jadi di sini silsilahnya dia Yehuda di atasnya, ya kan? Sementara Imran itu orang Lewi. Itu Harun dan Musa, aku bilang. Jadi Lewi ke Yehuda nggak ada hubungan langsung itu, aku bilang. Ya, nggak ngerti juga siapa di PD pula bilang, bersyukurlah kalian Al-Quran mengatakan Imran itu adalah Yoyakim. Sejak kapan Imran Yoyakim? Heli Yoyakim masih mending kawan. Imran, aduh. Sudahlah ya. Ya begitulah. Ini sekarang Nandar Dungu. Halo Nandar Dungu. Sebentar, ya. Silakan. Halo Lai. Jadi Guys. jadi Lai, jadi aku tadi ada masuk ke roomnya Palen Lai. Siap. Bahas Lai gini, masalah Holy Wing. Terus dia bilang, itu udah malas ku bahas, itu udah jelas-jelas salah. Oh, salahnya di mana? Aku bilang, kita kumpulkan aja nama Muhammad dan sama Maria. Habis cerita Lai. Ya kan? Nah, terus gini, andai ku bilang. Terus aku bilang gini Lai, andai ku bilang kan nama itu diganti Maria itu jadi Yesus. Yesus yang mana dulu kalau kita berpikir Lai, ya kan? Ya betul. Ya, bisa aja Yesus Barnabas si hantu belau itu. Tahu-tahu langsung di-kick aku Lai. Oleh pedih. Terus Lai aku tanya dia ketuhanan orang Islam sama orang Yahudi, aku tanya dia bilang sama kan? Nah sekarang gini Lai, kalau memang sama, kenapa timnas Israel itu mau ke Indonesia 2023 ini ditolak itu lagi mau didemo dari bandara, stadion, sampai hotel, kenapa itu kalau memang sama? Kita logika aja lah, itu langsung di-kick aku, nggak nyambung nggak ini, tahu-taunya dia coba kau sekali-sekali debat sama Palen itu Lai. Nggak berani dia kemarin sudah pancing debat, lari dia. Dia itu ujung-ujungnya lapor Lai, pernah kuji dia bahasa angka, bahasa Ibrani. Ternyata dia nggak tahu Yahudi KW itu Lai. Benar, Yahudi KW itu. Aku tanya dia kan huruf Ibrani kan Stayim, Efes, Arba. Sebenarnya itu kan enak. Lai, kalau masalah Ripa udah pernah kuskak Lai, kan udah aku kirim di WA buktinya. Ores juga. Yang belum ini Zulkifli Lai. Dulu Ripa tentang apa itu? Sampai sekarang Lai, aku beritahu buat kau, sampai sekarang Ripa itu nggak bisa jawab hadis Sahih Muslim 3505 itu. Tentang apa itu ya? Tunggu ya, 3505. Sabar dulu. Oh, tentang dua orang yang saling bunuh itu Lai. Sahih Muslim 3505 ya. Allah tertawa itu. Iya. Sampai sekarang nggak bisa jawab dia. Oh iya. Coba kau. Oke. Siap. Tunggu. Ku share dulu kawan-kawan ya. Ini unik kawan. Makin banyak orang yang pandai ya. Nah ini ya 3505 ya, bilang sini ya, dari Rasulullah SAW. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis yang diantaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh, namun keduanya masuk surga. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasul? Beliau menjawab, seorang terbunuh kemudian dia masuk surga, kemudian Allah menerima taubatnya si pembunuh dan menunjukinya untuk masuk Islam. Setelah itu dia berjihad di jalan Allah dan akhirnya mati syahid. Ya. Allah tertawa terhadap dua orang yang saling bunuh. Kalau saling bunuh kawan, artinya mereka ketika menikah. Kalau yang diceritakan Nabi ini bukan saling bunuh. Tetapi seorang membunuh yang satu, setelah itu yang pembunuhnya itu dibilang bertaubat dan dia menjadi mati syahid. Nah, kan lucu.
Ya, terus apa kata Rifa? Oh, nggak bisa jawab begini begono dia. Dia larinya ke Alkitab itu. Iya ya, oke, Terus mantap. tadi di TikTok juga aku ada lah di pendebat Muslim. Dia mengaitkan Matius 7 21 23 itu udah basi, aku bilang. Kau mau tahu jawabannya itu kan buka Matius 7 ayat 15-nya itu kan tentang hal ajaran sesat, aku bilang. Sekarang pas ku bertanya, Lai, tentang hadis yang Allah menertawakan ini diam, nggak bisa jawab juga pendebat Muslim di TikTok itu. Langsung di-kick aku. Beneran, Lai. Asal kau tahu, Lai, hands lebes itu kalau aku masuk pasti di-kick. Masalahnya mereka kalau aku tanya masalah hadis, mereka nggak mau, Lai. Itu masalahnya, mereka maunya bertanya terus. Belum lagi ada yang kulit. Pernah dengar nggak, Lai? Apa itu? Hadis yang kulit putih yang masuk neraka. Yang masuk surga. Coba kau baca, Lai. Hadis kita lucu-lucuan dulu. Hadis apa itu? Hadis Musnad Ahmad 26216. Bentar ya. 26, hadis Musnad Ahmad 216. 26. Oke. Ya. Ya, Coba kau bacakan buka. ya. Langsung dari ini saja ya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul. Dan memukul bahu sebelah kiri, kemudian keluar keturunan berkulit hitam seperti arang. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata Allah kepada yang bagian kiri, masuk ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Rasis ini, rasis. Iya kan? Itu kan jelas. Iya. Hadisnya. Enggak, yang lucunya ternyata penciptaan ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Maka Allah keturunan. Berarti Adam itu bukan Hawa keturunannya, tetapi ada dua, kulit hitam dan kulit putih. Ya itu mantap, lagi dia, Lai. Iya, hadis. Terus kau pernah dengar nggak? Iya. Lai, hadis yang Nabi mengisap lidah. Oh, sudah. Sesama laki-laki. Sunat pakai kapak? Sudah. Itu Ibrahim. Ya, menggauli binatang ada, Lai. Pernah kau dengar, Lai, hadisnya? Ya, sudah pernah kita buka itu. Makanya, Lai, mereka ini berani mengkritiki Alkitab, tapi kalau kita mengkritiki kitab mereka nggak mau, lah. Itu masalahnya. Bukan tidak mau saja, lapor polisi. Iya. Terus paspor di itu, Lai. Iya. Paspor mereka kan ada. Iya, jangan sampai disebut. Itu masalahnya, susah sama mereka itu. Tapi kalau aku peringatkan hati-hati. Kalau sama Rifa itu licin, Lai. Itu kemarin pas kulihat kau debat sama Rifa itu mereka itu mancing, Rai. Ya, kelihatan betul. Itu mancing itu jelas itu mereka itu. Makanya hati-hati. Masalahnya mereka umat baper kan, dikit-dikit lapor, cengeng. Lai, kalau memang Lai, jadi gini, Lai. Ini baru berita, Lai lah. Kalau memang Tuhan mereka sama orang Yahudi, kau tahu, Lai, berita Masjid Al-Aqsa itu kalau digali terus ruang bawah tanahnya oleh Yahudi itu mau runtuh. Masjid Al-Aqsa itu, Lai. Iya. Asal kau tahu. Itu ada beritanya. Mantap. Kalau memang benar Tuhan mereka, itulah asal kau tahu. Aku sering siaran lihat Muslim Palestina itu, orang Yahudi jalan di area Masjid Al-Aqsa itu dipukul, Lai. Iya. Itu jelas, makanya perlu pengamanan di area Masjid Al-Aqsa kalau orang Yahudi ziarah ke situ. Jadi mereka ini kurang baca berita ternyata mereka itu, Lai. Siap. Oke, gitu ya udah, saja. Lai, thank you, Lai lah. Ya, terima kasih Nandar Sidungu. Oke. Jadi kawan-kawan, terima kasih kalian mulai mau menggali ya. Ya terserah kalian dengar dari mana, gali dari mana ya.
Contohnya Nandar Sidungu tadi ya. Banyak juga dia tahu hadis kawan. Geli juga kuliah hadis itu ya. Berkulit putih dipukul sebelah kanan keluar manusia berkulit putih masuk surga, sebelah kiri masuk neraka. Jadi kawan-kawan pernah kalian dengar aku menampilkan gambar seorang wanita nanti kalau di surga kan rupanya tidak akan bakalan masuk surga dia kawan. Karena rasis kawannya. Mungkin jelek kali orang kulit hitam untuk ke surga katanya. Aduh nggak ngerti lah gitu. Ya terima kasih Nandar ya. Banyak juga dirimu pahami dan hebatnya si Nandar ini kawan. Si Sanger dibilang dia kan. Dia berani masuk ke TikTok kemana-mana. Sampai-sampai si HMC membuat pengumuman kan. Ya kalau masih si Ginting masuk nggak apa-apa. Tapi kalau si Sanger masuk katanya kita takut katanya. Julius HMC bilang. Halo Cahaya Kebenaran, selamat malam. Silakan Cahaya. Ya, selamat malam Bang. Apa kabar Bang? Malam-malam. Kabarnya baik, silakan. Iya Bang. Ya, nanti kalau ke Jakarta kontak-kontak ya Bang, kita ketemu Bang. Siap. Jadi terkait dengan ini Bang, Umi Rifa itu memang ini Bang, apa? Urat malunya itu udah putus itu Bang. Iya. Ya. Kerjanya itu cuman apa cocokologi pendapat orang yang diputar-putar gitu Bang. Aku pusing juga lihat orang seberang ini Bang, RT3 ini. Aduh. Otaknya itu mungkin udah apa ya? Udah hang kali ya Bang ya. Memang otaknya hang dari sana Bang. Aku googling itu Bang, apa itu 25 nabi itu. Aduh, ada juga nabi yang fiktif banget. Ketawa aku lihatnya. Kayak Nabi Zulkifli. Apa itu Nabi Zulkifli? Ada satu ustadz kemarin itu di-share sama siapa itu? Bang Evangelis, siapa itu? Effendi Usman. Ya. Dibilangnya Zulkifli itu kan Zulkarnain yang agung, Alexander the Great. Mana bisa dia bahasa Arab? Dia orang Yunani. Aduh, pusing kepala aku. Zulkifli itu Alexander yang agung ya? Iya. Alexander yang agung, Alexander the Great. Aduh, pusing kepala aku lihatnya itu. Aduh. Banyak nabi fiktif kayak Nabi Khidir lah, nabi-nabi yang nggak jelas itu. Saksinya juga nggak ada. Udah itu gini Bang, dibilang dinubuatkan akan ada nabi dari Arab. Dah, dinubuatkan sama Al-Quran. Al-Quran diwahyukan sama Muhammad. Kalau namanya dinubuatkan itu kan udah jelas Bang, kayak kitab Kejadian dinubuatkan Yesus Kristus. Itu udah ribuan tahun, 4.000 tahun kemudian. Itu baru pada saat yang bersamaannya. Masa lalu bisa dinubuatkan. Aduh. Udah diangkat jadi nabi, baru dinubuatkan. Itu bukan nubuatan. Udah gitu masalah itu lagi Bang, ala SWT. Aduh, menyembah Allah yang sama, ala SWT. Ala SWT, Nabi Adam aja nggak kenal siapa itu SWT, ala SWT. Aduh. Palen kan ngarang-ngarang bebas, namanya si Palen ya begitulah. Bukan si Palen Bang, memang kulihat mereka itu memang itu otaknya itu udah. Si Palen kan bilang sama, Tuhannya Yahudi katanya, Israel sama dengan Tuhan mereka. Kalau tuannya sama semuanya, ya udah nggak usah ada tempat ibadah, sama semua ibadah kan. Iya betul. Tapi aku tertarik sama yang Abang bilang itu barusan Bang. Itu yang Abang bilang barusan itu setan itu tidak punya kuasa kalau dia tidak bersekutu dengan manusia. Iya betul. Cuman kok Bang ada rumah-rumah angker gitu kok mereka bisa menampakkan kuasanya ya Bang ya, sampai apa itu namanya bisa sampai apa itu bisa kerasukan gitu Bang. Ya kan artinya kerasukan kan iblisnya masuk ke manusia. Dia menunjukkan kuasanya bahwa dia bisa bersekutu dengan manusia. Masuk dia ke dalam manusia kan. Tapi kan sampai menggelepar-gelepar gitu Bang gitu. Iya kan itulah iblis menunjukkan kuasanya. Hanya bisa dia memasuki manusia. Setelah dia masuk ke dalam manusia,
menggelepar-gelepar. Jadi inilah kekuasaanku loh, kata iblis. Aku bisa membuat manusia kesurupan, katanya. Kalau dia tidak Tapi masuk ke manusia, nggak bisa menunjukkan kekuasaannya dia. tapi Bang, kalau itu benar nggak Bang ya? Iblis itu bisa nggak membunuh manusia gitu? Kalau membunuh manusia bisa, kan contohnya si Ayub lah. Ketika waktu itu dia dia mau mencobai si Ayub, Bapa di sorga bilang apa? Jangan kau sentuh nyawanya, sayangkan nyawanya. Artinya di situ iblis memang bisa menyentuh nyawa manusia, dan itu memang sudah digariskan Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 itu ya. Jadi di situ dia gitu ya Bang. makanannya si manusia, si debu tanah. Dan ini Bang, satu lagi yang ku lihat orang seberang RT3 itu Bang, sepintar-pintarnya mereka itu nggak punya itu Bang, nggak punya apa ya, jiwa wisdom, kebijaksanaan gitu. Ku lihat Bang, orang itu gimana ya Bang, mungkin nggak semua sih, tapi banyakan ya. Kalau mereka itu percaya sama bisik-bisik gitu Bang, nggak, mereka itu istilahnya kayak, ada istilah mereka itu ini Bang, tabayun gitu, cross-check gitu. Mereka kalau udah bisik-bisik, udah mayoritas, udah dikira udah benar itu Bang. Padahal mayoritas kan belum tentu benar. Contohnya Yesus Kristus disalib, itu kan kemauan daripada orang Yahudi. Padahal sebenarnya ya sedikit pun kesalahan Yesus nggak ada kan Bang. Mereka nggak nyampe ke sana pikirannya, otaknya nggak nyampe ke sana gitu. Jadi dikiranya kalau udah mayoritas udah pasti benar gitu. Padahal ya belum tentu ya. Mayoritas misalnya gini, mayoritas umat muslim mempercayain di dalam Qur'annya bumi itu datar. Kan kebenaran hakiki bumi itu bulat, udah dibuktikan sama itu Ferdinand Magelhaes gitu kan Bang. Nah, jadi ya harus kebenaran itu nggak harus karena suara mayoritas, tapi kebenaran itu hakiki gitu. Ada itunya, apa itu? Ada pembuktiannya. Ada kalau mau kebenaran yang sejati ya hanya milik Tuhan gitu aja sih Bang. Itu aja sih menurut aku Bang. Oke, siap. Terima kasih ya Cahaya Kebenaran. Ya, saya jadi teringat mengenai itu dia tadi si Rifa bilang kalau tidak ada iblis bersekutu dengan si Yudas, maka tidak ada penebusan orang Kristen kan ya. Saya bilang kamu keliru. Justru persekutuan iblis dengan Yudas itu memang mau membunuh Yesus, tetapi tidak dengan cara disalib. Kan sudah ada urutannya kan. Begitu juga si Joycelyn itu bilang kan, matilah, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Memang orang mati di kayu salib terkutuk, aku bilang. Berarti Yesus terkutuk? Tidak. Tetapi dikriminalisasi. Arti kriminalisasi aja nggak tahu dia. Artinya dia seharusnya tidak terkutuk, tapi dibuat seolah-olah terkutuk. Itu dia nggak ngerti juga itu kawan. Aduh, sudahlah gue bilang. Jadi memang itulah kekurangan kita kalau berbicara sama mereka. Mereka nggak ngerti, tetapi sok pandai. Kalau saya sekarang nggak mau lagi menafsir-nafsir atau mengapa. Buka aja tafsir itu kawan. Lucu-lucu, geli-geli kalian. Ya, lanjut ya. Sekarang Gelinding Wae. Gelinding Wae silakan. Selamat malam Gelinding Wae. Halo Gelinding. Mikrofonnya masih mati. Hidupkan dulu mikrofonnya. Halo. Ya. Bang Rudi, selamat malam. Malam, silakan. Ya. 1 bulan lalu kalau nggak salah saya ingat saya sempat ngobrol ya sama Bang Rudi. Saya cuma mau ini aja Bang, nyampein karena saya tahu ya pasti ini ke depan ini ya pasti Bang Rudi akan diajak debat terus, saya tahu pasti itu sudah pasti karena dari teman-teman sebelah itu ya pastilah akan cari, mungkin ada yang muncul yang baru yang dianggap bisa melawan Bang Rudi akan selalu diajak debat terus. Nah, pesan saya Bang cuman sedikit aja, seperti yang saya pernah sampaikan ke Bang Rudi kemarin waktu saya lihat debatnya sama Pak Muriwali itu kan, yang sudah lama itu debat itu Bang ya. Tapi saya banyak belajar dari itu, artinya di saat terpancing
emosi kita. Nah akhirnya kan kadang yang keluar sudah nggak kekontrol lagi ya Bang ya. Itu fakta ya. Kalau sudah emosi, siapapun orang manusia ini kalau sudah emosi biasanya kadang yang keluar tuh aneh-aneh. Jadi penonton juga mau dengar yang mana ini. Semua pada mau ingin bicara kan. Nah, jadi saya senang akhir-akhir ini saya hanya ingin Abang Rudi itu karena pasti akan banyak diajak debat ya, artinya santai aja Bang. Santai aja, jangan terpancing emosi, karena kalau tidak salah ya, ada firman Tuhan katakan bahwa amarah menetap di dada orang bodoh, kalau nggak salah ya, seperti itu ya Bang ya, ada ayatnya. Nah, jadi untuk ke depan ini ya saya cuma masukkan aja, Abang santai aja. Terus kalau dalam debat itu mereka sudah mulai keluarkan kata-kata yang nggak pantas, ya Abang bisa aja langsung ngomong bilang, oke, maaf ya, ini penonton bisa dengar sendiri kan, dia udah maki-maki nih ayat kitab suci kita ini, jadi mohon maaf ya. Abang keluar juga nggak ada masalah kan, nggak rugi juga kan, langsung aja keluar. Ini nggak pantas berdebat sama yang level-level begini, nggak pantas, ini sudah mulai menghujat ini kayak begini ya, aku keluar aja deh, atau dikasih peringatan kalau memang dia masih ngeyel mau kata-kata kotornya, ya keluar aja, nggak rugi kok. Itu aja Bang. Makasih Bang. Oke, terima kasih Gelinding Wai ya, terima kasih ya. Ya itu memang harus aku sikapi dengan bijak ya kawan-kawan ya. Karena berdebat dengan mereka ini sebelah kakiku sudah di-sel, tinggal didorong dikit aja masuk. Itu berbahayanya kawan. Sementara kalau mereka bebas bicara apa saja, bebas mau ngomong apa saja. Kalau kita, aduh sudahlah kawan. Ya begitulah ya. Buku erek-erek. Halo buku erek-erek, silakan buku erek-erek. Shalom Bang, selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan. Baik, buku erek-erek, tidak ada kontradiksi. Iya, selalu mencari-cari kontradiksi terus dalam buku kita ini, dalam firman Tuhan. Bang, yang lucunya itu yang pertama itu, perempuan yang pertama itu Bang. Ya, Jocelyn. Itu ngomong apa merayu ya? Nggak tahu lagu itu. Ngomong kok seperti merayu, seperti diskusi itu kayak orang lagi mau pacaran aja. Iya, ngomong cengangas, cengenges. Aduh, kayak gatel-gatel Bang. Ini Bang, saya coba menanggapi. Dia kan bilang, yang bisa menebus dosa kita, kita sendiri Bang. Bagaimana itu otaknya? Itu pertama. Kedua, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Aduh, kok dia bilang tidak etis? Bagaimana ya? Itu saya yakin itu Bang. Kayaknya itu yang waktu itu di TikTok sama Nandar itu yang dia bilang, saya telepon dulu Tuhan Allahmu ya gitu. Oh iya ada itu ya. Oh iya. Sepertinya dia itu Bang, suaranya persis sekali itu. Bisa jadi. Iya, saya coba dengar-dengar, oh ini dia ini. Sepertinya yang nanti ya, yang berbicara tentang, coba lihat matahari diciptakan hari keberapa itu. Iya, tahu aku. Kemarin ada ya, itu. Ya, terus malampir ini. Aduh, bahaya Bang. Itu dia menyebarkan kebencian tuh Bang. Betul. Membuat perangkap, membangun opini. Bahaya sekali mulutnya itu, bahaya. Ya, ini seperti apa yang disampaikan Ibnu Ahmad ini, Lairudi kabur. Ya jelas kabur lah. Orang udah tidak sehat diskusinya. Sudah mengarah supaya kita terjebak, masuk perangkap. Bagaimana ya? Orang baik-baik, diskusi baik-baik, kamu mau merangkap supaya kita ini terbungkam. Begitu. Terus one way lagi satu, heran saya. Sudah sering masuk, keluar masuk, diskusi dengan Bang Rudi, masih saja nggak cerdas. Aduh. Dia bilang apa? Jasadnya Firaun ditemukan. Itu sudah diwahyukan. Coba, dari mana ceritanya, dasarnya apa? Kamu mengkait-kaitkan saja itu. Aduh. Jadi Bang, mungkin harus hati-hati ke depannya Bang. Bahaya sekali ini mereka membangun opini. Terima kasih
Bang Rudi, Siap, terima Tuhan Yesus kasih memberkati. Ya. buku herek-herek. Ya begitu kawan. Si One Way juga gitu tadi kawan. Ya itu dibilang Firaun. Firaun itu dia kira satu. Ya makanya aku bilang orang yang tidak ngerti. Firaun itu banyak ya. Yang Firaun yang ditemukan yang mana? Kan begitu ya. Tapi ya begitulah kawan. Kalau kita tidak melawan mereka, mereka mengatakan, wah kita hebat, kita hebat. Di semua lini mereka katakan itu kawan. Dan yang sialnya kita kawan, banyak dari golongan-golongan mereka yang bodoh-bodoh ini percaya dengan ucapan mereka. Makanya aku sering, oke lah, bodoh pun kau, kuajak diskusi. Sasaranku bukan kau, karena aku tahu kau goblok. Aku bilang ya, sasaranku orang banyak. Ya. Tujuannya apa? Biar orang menyaksikan betapa bodohnya orang ini tolol. Tidak punya kemampuan, tetapi merasa paling hebat. Ya begitu ya kawan-kawan. Itu namanya jurus Tai Chi. Kita balikkan aja kepada mereka, tenaga mereka yang kuat itu. Contohnya Shiripa, tenaganya kuat sekali tuh. Perempuan, bisa dia bicara tanpa henti, kayak si Zulkifli. Sama kayak mama Zulkifli itu ya. Nah itu kumanfaatkan kawan. Ya balikkan saja. Gak usah susah-susah kawan. Nyerocos, diam aja kita. Aku tahu, dia tingkat emosinya, maunya dia menghantam orang terus tanpa henti-henti. Gak bisa. Kubiarkan dulu dah. Begitu sudah kita bukakan ayat, pedih dia kawan. Gak bisa lagi dia bergerak. Jadi apa yang dia bisa buat? Panik. Ya itu aja yang bisa. Halo Donald, selamat malam, silakan. Malam Bang Debater. Malam, silakan langsung tancap gas. Gini Bang, masalah yang barusan tadi, masalah penebusan dosa juga saya teringat. Kalau semisalnya begini ya di surga kita ya Bang ya. Kalau di surga kita penebusan dosa itu oleh diri kita sendiri, oleh amal kita. Kemudian kita masuk surga nih Bang. Nah kerja kita di surga kan nuncit-nuncit Bang. Nah, ya kan? Nah terus Tuhan itu bilang ke kita atau ditegurlah. Ya kan, dibilang cara mainnya bagus, kan begitu. Kan kita bisa jawab Bang, apa urusanmu dengan saya? Kan bukan kau yang masukkan aku ke surga. Aku masuk ke surga karena hasil usahaku sendiri. Siap. Ya kan? Nah, jadi itulah enaknya apa? Itulah enaknya kita kan bahkan kita ditebus oleh kasih karunia. Jadi benar-benar Tuhan yang bawa kita ke surga bukan karena hasil usaha kita sendiri, Bang. Kemudian itu juga enaknya Bible kita, Bang. Bible kita, Alkitab kita memberikan contoh Ayub, Bang. Artinya, kalau kita menghadapi masalah, hendaknya kita seperti Ayub. Kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan seperti Ayub, maka pada akhirnya kita akan dikembalikan 100 kali lipat bahkan lebih. Sama seperti Ayub ini, dia dikembalikan. Jadi itu maksud saya Bang, di masalah yang abang hadapi di pengadilan itu, hendaklah berpegang teguh seperti Ayub dan kita siap mendoakan abang supaya dapat yang terbaik. Berikutnya, Umi Ripa ini, sepertinya mereka kurang percaya diri dalam debat. Kemudian sebagian besar debat yang kemarin jawabannya dikit-dikit ke Alkitab, seolah-olah mereka tidak bisa menjawab apa problematika kitab itu sendiri. Siap. Nah, jadi dia tidak bisa menjawab. Jadi ujung-ujungnya ya cocokmologi. Kan dia ngaku kan kemarin, dia ngaku kalau Tuhan mereka itu penyesat, ya kan? Terus dia mau cocokkan kalau bukan cuman Tuhan mereka saja yang penyesat. Ya. Dia giring ke raja-raja berapa itu? 22. Iya, satu raja-raja 22. Seolah-olah di situ dia katakan seolah-olah di situ Tuhan penyesat, bukan. Justru bukan saja Tuhan, justru para malaikat yang ada di sekitar Tuhan pada saat itu mereka tidak mau melakukan pekerjaan itu karena mereka memang tidak ditugaskan untuk itu.
Tapi roh yang belakangan datang itu, iblis itulah yang menawarkan dirinya untuk menjadi dusta terhadap nabi-nabinya. Siap. Jadi dia mau mencocokkan Tuhannya dengan Tuhan yang ada di dalam Bible. Beda. Ya kan? Tuhan yang ada di dalam Bible itu kasih. Tidak ada dusta di Tuhan yang ada di dalam Bible itu. Jadi dia mau cocok-cocokkan seperti itu. Kemudian Bang, tentang satu yang terakhir nih Bang ya. Abang pernah nggak dengar tanaman yang paling terakhir tapi bukan Tuhan juga yang ciptakan tanaman itu Bang. Tembakau Bang. Iya katanya iblis. Iya, jadi tembakau itu dari kencing iblis katanya. Kok bisa ya? Padahal sudah ada penciptaan, muncul lagi tanaman berikut belakangan kan. Ini Ya, gimana ini juga? makanya kemarin ada ku diskusikan, ku tanya. Jadi dia bilang, Ya. wah Tuhan kami masih bekerja mengatur bumi ini loh, kok mengatur. Bukankah bumi ini sudah diciptakan sempurna. Makanya Tuhannya masih mencipta sampai sekarang. Itu susahnya mereka. Oh iya ya. Ya. Nah, jadi itu aja Bang. Selamat malam Oke. Bang. Ya, terima kasih Donald ya. Jadi tembakau itu kan baru-baru ini aja itu ibaratnya ditemukan dan dieksplorasi kawan-kawannya. Berarti penciptaannya itu sekitar sesudah modern. Ya, kan unik kawan. Penciptaan kera, penciptaan babi, penciptaan kucing itu belakangan sama tembakau ya. Ya, itulah bedanya. Oke, lanjut ya. Ya, dan mengenai juru selamat ya kawan-kawannya. Ya mereka nggak paham. Tadi aku teringat. Andai kata mereka nanti di sorga kawan, bisa nggak mereka melawan Tuhannya? Karena sudah di sorga. Ya, ketika orang bermain seks itu pasti punya pikiran. Kalau dia tidak punya pikiran, berarti dia seperti hewan, punya nafsu. Maka ketika dia pengen nanti tetangganya katanya, oh nggak ada dosa sana nggak ini, oke. Saya jadi berpikir, kalau di neraka bisa nggak kita melawan Tuhan? Lu kan sudah masuk neraka. Kalau di Kristen jelas, dia harus menyentuh pohon pengetahuan baru bisa melawan Tuhan. Kalau belum dia menyentuh pohon pengetahuan, dia tidak bisa melawan Tuhan. Dari mana pengetahuannya untuk melawan? Ya kawan-kawan ya. Kalau mereka saya nggak tahu gimana. Nanti saya kembangkan lagi ya. Mantap. Jalan kita jelas berbeda. Silakan jalan. Halo. Selamat malam, Sang Debaters. Malam-malam, silakan. Jadi dengar-dengar tadi iblis punya kuasa, benar iblis punya kuasa. Benar itu. Cuman visi Sang Debaters pun buat YouTube ini pasti ada visi misinya. Demikian juga Tuhan Yesus turun ke bumi menjadi manusia, visi misinya sangat besar. Kalau sekarang salah satu tugas pendeta, Sang Debaters, dan apologet yang lain, benarnya untuk menunjukkan jalan terang. Tapi gimana caranya mau menunjukkan jalan terang dengan bahasa yang sangat sederhana pun mereka tidak mengerti. Kalaupun mereka mengerti, mereka pura-pura tutup kuping. Pura-pura yang penting mereka disenangi banyak orang. Jadi intinya tugas besar sekarang ini untuk menyelamatkan manusia dari si iblis. Karena si iblis punya kuasa. Si iblis pun nggak mau juga dia tenang-tenang. Mana mau dia kawannya sendiri nanti di neraka. Diajaklah dia nanti yang katanya ada Tuhan nyantu batu. Ada juga Tuhan penebus dosa. Batu dari batu menebus dosa. Jadi selamat berjuanglah Sang Debaters. Jangan sampai lemah, jangan sampai terkecoh. Kira-kira ada delik-delik yang ingin mau menghancurkan, ups. Lebih bagus ambil jalan selamat. Wah, dari terima kasih Sang Debaters. Selamat malam. Oke. Terima kasih, jalan kita jelas berbeda. Kawan-kawan, terima kasih atas dukungan kalian ya.
doa-doa kalian. Dan terima kasih atas semangat yang kalian berikan. Memang betul kawannya. Semakin kita dekat kepada Tuhan, iblis itu semakin berusaha merongrong, mencobai kawan. Itulah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau iblis itu sudah menang, orang akan percaya bahwa orang yang memiliki kebenaran jadi salah. Orang yang salah menjadi memiliki kebenaran, ya. Minum dulu kawan. Karena memang keinginan iblis seperti itu kawan. Ya, makanya dimanapun ada sesuatu masalah, ini sudah nyata benar ini kawan ya. Ini sudah nyatalah salah. Tapi diputar balikan oleh iblis. Yang salah ini jadi benar, sama-sama berdoa ini kawan. Sehingga orang percaya yang salah ini kawan. Maka iblislah bapakmu katanya. Yang kebenaran ini karena dia kalah, orang gak percaya lagi sama dia. Begitu juga dengan Tuhannya. Ini yang benar katanya. Tuhannya ini yang betul katanya. Meskipun sama-sama berdoa ya. Ya begitulah kawan tantangan kita di dunia. Tetapi kita tak boleh menyerah. Kenapa? Yang membuat kita tetap ingin hidup di dunia ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Di luar itu gak ada. Semua yang kalian impikan namanya pengharapan. Wah besok ada harapannya saya akan menang. Maka aku tetap semangat. Sekalipun tubuhku, pikiranku lemah, tetapi semangatku kupompa terus. Bagaimana cara memompanya? Ya, ketika aku lagi jatuh kawan, aku buka channel, aku berdebat. Jadi orang bodoh pun ku terima berdebat. Tujuannya apa? Aku aneh. Kalau aku mentalku jatuh kawan, kalau nggak berdebat aku tambah jatuh mentalku. Tapi kalau aku berdebat, kembali dia pulih kawan. Jadi bagiku berdebat ini seperti narkoba. Ya, begitu diinjeksikan dia, kita langsung segar kembali. Itu sudah ku coba berapa kali kawan. Pernah aku beberapa hari tidak berdebat, perasaanku kayak hidup ini kosong. Pikiranku kayaknya tertekan. Ya, perasaanku kehidupanku ini sudah di bawah standar. Ya kawan. Tetapi ya itu tadi, saya berdebat juga punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Kalau saya lawan orang yang agak-agak goblok, biar orang tahu ini loh kebodohan kalian. Kalau saya lawan yang pintar tapi goblok, tetap aja ada gobloknya dibumbui. Karena keledai liar tidak bisa hilang. Tujuannya saya mengatakan, ini loh sepandai apapun kalian ya tetap goblok. Dokter yang saya bilang dari Malaysia itu, kan gobloknya kelewatan. Sudah PhD kawan. Masih tidak bisa membedakannya, udahlah. Dan dia di hadapan orang banyak mengakui bahwa Al-Quran itu berisi kalamullah yang didetailkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Dia nggak ngerti apa yang diucapkan kawan. Kalau kita orang yang sudah isi kepala pada tempatnya, waduh berarti Nabi Muhammad penyempurna Al-Quran. Titik kan, selesai. Lanjut. Halo Dewi, selamat malam, silakan. Dewi, mikrofonnya itu masih belum di checklist. Halo, ya malam Bang. Dewi. Ya malam, waktu ngebut jam tayang debat ini Bang ya. Langsung sama si Joycel, langsung sama si Rifa Malampir, sama si Banbe, tapi luar biasa Abang, biarpun tanpa persiapan tema yang tentukan mereka, tapi Abang layani dengan luar biasa. Ya ada sedikit-sedikit yang mestinya kalau dipersiapkan lebih baik lah gitu. Siap. Tapi setidaknya luar biasa Bang. Begini Bang, aku lihat kemarin kan aku masuk ke channel GCC juga, tapi aku main di LC karena aku masuk ke Zoom-nya itu nggak ada suara. Aku Bang, lucu, aneh, biasanya ada loh. Yeah. Nah seru juga kan setelah Abang itu si Rifa itu masih ngomel sana sini Bang, menghibur diri lah. Begini. Ya dibilang Bang Rudi beginilah, kabur lah mereka pada si adminnya pun si siapa itu Zulkifar. Itu nyata ya Bang Rudi kabur. Aku bilang bukan kabur itu dia karena memang sudah tidak kondusif. Gimana si Rifa cuman rotos saja, aku habis di LC itu semua itu Bang. Live chat. Oh, begini iya Bang. ya. Iya.
Kalau aku nonton channel Abang, begitu selesai aku masuk ke channelnya mereka. Aku mau masuk ke Zoom itu. Tapi sayangnya udah masuk, tapi suaraku nggak ada Bang, nggak kedengeran. Makanya aku terus akhirnya main di LC aja, di live chat. Jadi aku dengar perkataan mereka itu, Umi Rifa masih nggak terima dengan Abang. Intinya wah ngamuk-ngamuk, maksudnya ngerocos sana ngerocos sini. Sampai lama lu Bang Masian Bang. Dan tapi memang dia itu gini Bang. Apa ya? Si bibir bukan aja si bibir licin, tapi si bibir ringan, si ringan bibir. Ya. Iya. Bibir licin begini. Masa sih ya bibir ringan dulu lah. Bibir ringan masa wong apa nggak pernah bilang kalau si nabi mereka itu maaf tanda kutip ledek, tapi dia bisa masukkan gitu. Yang dibilang kan si Rifa. Itulah bahaya bibir licin Bang. Untung Abang sudah menyudahi itu. Kalau enggak ya wah digiring itu bahaya. Aku setuju, makanya aku main karena ya sudah tidak kondusif aku bilang begitu. Ya sih. Kemudian si bibir licin, dia si bibir licin begini Bang. Masa Tuhan kita orang Kristen dibilang mengupil lah. Bukan bodoh, mengupil Bang. Katanya. Bisa mengupil terus meludah. Kan kalau makan dengan pakai ludah kan lebih enak makannya, nikmat makan ikan goreng katanya gitu. Ya memang Tuhan kita itu hidup. Bukan Tuhan yang mati seperti batu. Kan gitu Bang. Padahal dan kenyataannya memang begitu. Coba Abang buka di Musnad Ahmad 53 berapa ya? Sebentar di live chat itu ada di private chat. Ya. Musnad Ahmad 5364. 5364. Musnad ya. Ahmad. Bentar ya. 5364. Oke. Ya, aku bacakannya. Nah. Ya. Bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mak? Enggak, betul kan Bang? Luar biasa. Iya. Ini gara-gara saya juga berdebat tiap hari Bang. Saya dapat ini, saya cari gali saya ini. Akhirnya saya dapat. Makanya itu nggak bisa. Mereka nggak bisa menyangkali dengan kenyataannya gitu loh. Kalau kita mau, mungkin nanti dibilang ini Bang. Itu hadis doif kali, palsu. Karena tidak sesuai dengan kitab mereka gitu kan. Tapi oke, saya kasih dengan kitab mereka. Bang buka QS 2227 Bang. Bentar. Nangis bombay Bang sama aku Bang. Yes, 2227 ya. Sorry, salah lagi. Musnad Ahmad tadi itu ya. Sorry. Ya, ini dia 2227. 2227. 22 Kok 22 amal ya? Bukan. Oh, bukan amal Bang. Sorry. Salah. 22 ini dah Al-Hajj ya. Iya, betul. 27 baru ininya. Salah, ya. Tadi terbalik. Oke, aku bacakan. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, jadi relasinya begini Bang. Dengan hadis Musnad Ahmad tadi, itu kan orang yang lakukan di ibadah haji atau umroh, itu ngapain Bang? Ya, nggak tahu. Aku nggak pernah berhaji. Ya. Ada hubungannya nggak Bang dengan hadis itu tadi Bang? Ada, orang tuh berebutan mencium Hajar Aswad. Ya, itu kan Bang. Berarti doif nggak itu Bang? Bukan doif, tapi ada. Iya kan, berarti bukan kan? Karena berkesesuaian dengan kitab suci kan? Kitab suci mereka. Aku kadang nggak nyebutkan namanya, berarti kitab suci mereka gitu aja ya. Jadi ada sangkut pautnya semua Bang. Terus kalau kita mau buka GS2 nomor 144 Bang. Aku nggak tega sebenarnya Bang. GS2 144. 144. Iya. Oke, bentar ya. Ya. Dikatakan, kami melihat wajahmu, buka kurung Muhammad, tutup kurung, sering mengada ke langit.
maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi kan ada perintah untuk menghadap kemana, Bang? Kalau mereka Masjidil berdoa, Haram. bersembahyang. Hah? Masjidil Haram. Ya, di situ ada Masjidil apa sih, Haram. Bang, sebenarnya, Bang? Ya, ada Hajar Aswad, Ka'bah. Waduh, jadi mohon maaf siapa sebenarnya yang gitu loh, yang ya yang beribadah ke batu gitu loh, Bang, intinya. Jadi gini, Bang, nanti mereka melawan karena di tempat kita itu ada Tuhan itu gunung batu, dikasih ayat gitu kan, Bang. Nanti dibilang nanti Yesus batu penjuru. Tapi aku iya kan, Bang, iya bener, sama-sama batu, aku bilang gitu. Cuman yang satunya batu kiasan, yang satu batu beneran. Iyain aja deh, aku bilang gitu. Kalau itu udah nangis darah. Nangis darah, Bang, kalau sama aku, Bang. Aku tuh di banyak channel, Bang. Maksudnya tapi main komen, jadi ya nangis Bombay, Bang. Satu lawan mereka semua nangis Bombay. Serius, apalagi si Trion Slayer itu katanya kalau ngomong Yesus mau sama si Hajar Atlas aja masih kalah, katanya dia gitu. Lucu sekali. Terus kemudian ini, Bang, mengenai apa Joycel itu. Ya, Joycel itu aku nggak ngerti ya. Sebelum dia pindah itu ya, kalau dipikir-pikir loh, Bang, dia kalau abang tanyain kan, kadang-kadang mau nggak aku tanyain, aku belum sempat bisa ini, aku mesti ke yang lebih ini. Nah terus dia itu berpindah karena apa gitu loh? Kan harusnya pelajari dulu dong, Bang. Ya, mungkin dia terinspirasi dari Julius HMC, Hidayah Mu'alaf Channel. Ya, dia dapat hidayah menjadi mu'alaf. Hidayahnya itu apa? Menghina-hina Kristen. Hanya itu aja. Kan gitu. Jadi apa? Bukannya kita itu mau katakan nih, Bang, kalau saya kerja ini, Bang, ya. Kerja saya di suatu perusahaan. Kan kalau saya ditawari pindah ke sana, kan saya cek dulu. Gajinya, penghasilannya bagus apa enggak. Kan dipelajari dulu ininya memang bermanfaat apa enggak. Terutama gaji itu tadi bagus apa enggak, lebih tinggi apa enggak, kesejahteraannya gimana. Kan begitu, Bang. Sebelum kita melakukan harus berpikir gitu loh. Kalau hanya cuman terus akhirnya abang tanyain juga bicara soal Alkitab, nggak tahu apa-apa juga. Jadi aku kadang-kadang dan lucunya lagi nih, Bang, ini menyangkut yang mereka berpindah ya, Bang, ya. Ini lagi barusan viral ini, si abang mungkin denger ya. Si ada namanya pendeta, namanya si Dance, Bang. Itu lagi viral tuh. Tapi lucunya, Bang, aku nonton di Hagia Sophia channel. Judulnya itu saya pikir wah habis berdebat habis-habisan gitu kan, judulnya berdebat. Akhirnya menerima hidayah katanya. Malah ya gitu. Iya, aku tonton, Bang, ternyata bukannya berdebat, menjelek-jelekan Kristen, Bang. Kan lucu. Nah, ini bukannya berdebat, ini menjelek-jelekan Kristen. Lah wong dia sendiri ngaku katanya dari gereja Pantekosta. Ya, gitu, ini orang Kristen kok nggak tahu antara bedakan Pantekosta dan Pentakosta ya. Pantekosta itu nggak ada artinya, Bang. Yang benar itu Pentakosta. Artinya 50 hari setelah itu loh, Bang. Ya itulah, itu intinya itu ada artinya kan. Ya Roh Kudus turun itu. Itu bukannya Pantekosta, tapi yang benar tuh Pentakosta. Dari situ aja saya nggak yakin dia tuh, ya memang dia ada STT-nya mana gitu ya. Tapi ya kok begini kemampuannya. Terus di dalam isinya videonya itu, Bang, berkomentar begini juga. Yesus itu hanya sekedar Tuhan, bukan Tuhan. Ya dia nggak tahu perkembangan bahasa itu seperti apa. Makanya terus begini, Bang, tolong buka di buat teman-teman biar tahu aja ini.
Kalau mereka mengatakan Yesus bukan hanya Tuhan, coba buka di Al-Fatihah 2, Bang. Al-Fatihah 2, oke. Ini pembelajaran 2, saya karena ya. Al-Fatihah. Ini kadang nggak bisa dibuka ini, nggak tahu kenapa. Oh bisa, kemarin error, ya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, itu tulisannya Tuhan. Coba abang buka yang dalam bahasa ada itu yang di atasnya, Bang. Bahasa yang di atasnya? Nah, tulis itu ya. Nah ini nih. Ini. Sebentar, ya. Itu tulisannya. Itu harusnya Robil Alamin. Mana ya? Yang kedua itu surah keberapa itu, Bang? Surah 2. Surah 1 ayat 2. Al-Fatihah 2. Iya, harusnya Tuhan seluruh alam tuh Robil Alamin. Kok di situ nggak ada tulisannya Robil Alamin ya? Oh, ini ada nih ya, Robil Alamin. Robil Alamin, iya. Nah, Rob itu kan Tuhan. Iya. Tuhan pengusaha alam. Terus abang kalau buka bisa Al-Fatihah Quran.com, Bang. Bisa nggak di Google? Nah, untuk apa itu? Ya terus ceritakan lah. Ya, intinya gini. Di situ tertulis Lord, praise the Lord. Apa itu? All word. Jadi Tuhan penguasa alam. Jadi kan tulisannya Lord. Kan mereka biasanya begitu. Tuhan Yesus itu hanya Lord gitu terus kan. Coba buka itu. Yang dalam bahasa Quran itu, yang dalam bahasa Inggris. Sama, berarti sama dong sesembahanmu juga Tuhan. Laras bombe, Bang. Aduh. Nah, itulah sekelas pendeta kayak gitu, Bang. Aku kadang sedih dengan teman-teman mereka itu kadang sering kali bilang gitu. Sering itu si Natalia Irene itu yang juga yang itu katanya mempersalahkan dia pindah gara-gara Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi Tuan. Belum lagi kalau Abang buka yang biasa ayat kesayangannya Abang itu Al-Qasas 30 ya, Bang ya. Ketika Musa mendengar. Itu kan katanya kalau dalam bahasa ininya ya Lord, ya Rob. Aduh. Nanti bilang ya Tuhan gitu kan. Aduh, Bang, aku kadang-kadang geli. Aduh, luar biasa. Kadang-kadang mereka itu tidak tahu apa yang mereka ucapkan gitu loh, Bang. Dia menyerang, tapi kita serang balik nggak bisa, Bang. Nggak bisa bertahan mereka. Mas sebenarnya pengajarannya banyak nih, Bang. Aku mau sampaikan karena ya satu lagi nih yang khusus Abang debat aja lah. Dengan si Van B. Mereka kan sering-sering framing gitu loh. Masa ini kitab suci apa pantas dilihat anak-anak kecil. Lah coba iya kan? Sering-sering framing gitu yang enggak perlu, kata-kata yang enggak perlu gitu loh, Bang. Sebentar. Aku sudah bisa buka yang bahasa Inggrisnya. Sabar ya. Iya. Ini. Iya ini. Iya ini. Mana tadi? Inggris ini ya, terus Inggrisnya. Oh bukan, sorry yang ini, yang satu lagi, sorry, salah. Yang satu lagi udah aku buka. Biar kita itu jangan ini, Bang, maksudnya artinya buat pembelajaran kita semua jangan mau di ya ini surah Al-Fatihah ya dalam translasi bahasa Inggrisnya ini. Betul. All praises due to Allah, Lord of the world. Iya nih. Ya, kan Lord juga kan? Iya betul. Yesus itu Lord. Ya kalau gitu Allah juga Lord. Aduh. Bang. Iya. Serius, Bang, aku sering yang mereka selalu serang itu saya amati, Bang. Itu aja gitu loh. Akhirnya saya cari tahu. Oh, lihat ya, aku bilang gitu. Cari. Iya ini Tuhan Lord. Iya ini betul. Iya kan, mereka kan selalu menghina Tuhan Yesus itu cuman Lord, Tuhan katanya, Sir, itu katanya itu. Ya, yang kembali ke itu, Bang. Kembali ke One Way itu tadi. Sebenarnya dia masih punya utang aku satu loh. Ya, aku pengen sekali lagi cuman sama dia.
Cuman aku sekarang yang menyiapkan biar aku habisi dia itu. Boleh apa aja lah. Gini Bang, yang tadi, halo Bang? Iya. Ya, yang tadi dibilang kitab suci kita itu kalau dilihat anak kecil gimana itu? Ya, Ya coba Abang mestinya buka yang pernah aku kasih Bang. Yang katanya mereka mendapatkan 70 dari bidadari dari penghuni neraka itu Bang. Iya, yang penisnya tegang terus. Bagaimana kalau itu dibaca? Makanya mereka nggak jelas. Iya. Mereka nggak sadar, harusnya ngaca Bang, ngaca. Aku mau bukakan semua loh kalau mau. Mereka nangis Bombay kalau sama aku Bang. Belum aku buka An-Naba 33 Bang. Coba buka Abang. Apa lagi tuh? An-Naba. An-Naba ya, An-Naba. Surah berapa tuh? 33. Surah An-Naba itu surah berapa ya? Sebentar. Waduh, enggak apa lagu Bang. Sebentar. Bentar ya. An-Naba? Iya. Lihat lagi sini. An-Naba. Anbiya. An-Naba. Hmm. 78 Bang. 78. Iya. Oh iya, An-Naba. Ayat 33. 33. Ya, ini 33. Ya, dikatakan begini. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Balikin Bang sama One Way Bang. Bagaimana nih kalau dibaca sama anak kecil? Kita masih mending di perjanjian lama dan itu artinya bukan yang sebenarnya. Ya sama-sama porno tapi yang satunya itu kiasan, yang satunya beneran. Beneran. Bang nangis Bombay lah itu kan yang di Amsal itu kan kisah antara Israel yang sedang ini kan, yang satunya si siapa namanya itu si siapa namanya beda dua suku itu. Ya. Bener nggak Bang? Kan arti kiasan yang di Amsal itu. Halo Bang. Iya betul itu. Kan satu Yerusalem, yang satu lagi orang apa katanya itu. Iya, pokoknya itu kan hanya kiasan lah, figuratif atau namanya apalagi itu. Kalau mereka apa figuratif itu Bang? Yang An-Naba tadi. Yang ini nih apa figuratif Bang? Enggak, itu makna sesungguhnya itu. Ya makna sesungguhnya, makanya mereka nggak bisa membedakan mana itu figuratif, mana itu kiasan, mana itu beneran gitu loh. Tapi framingnya dia, kata-kata yang nggak perlu, itu mereka selalu diucapkan berkali-kali. Aku dengar tadi debatnya, aku cuma gini tok, Masya Allah, gitu aja. Iya, ngapain diucapkan begitu, debatlah yang baik, gitu loh. Nggak usah framing-framing, nggak usah ad hominem, nggak usah nyerang pribadi. Kan mereka yang lakukan itu Bang, supaya kita down, gitu loh. Seolah-olah kita nggak tahu, padahal bukan nggak ada isinya, kapasitasnya tuh mereka kotoran semua. Serius Bang, aku jadi kadang geli-geli gimana gitu loh. Belum aku buka surah Yasin lagi, Yasin 5556, nangis Bombay Bang, sama aku Bang. Sebenarnya. Oke. Ya gitu aja Bang. Jadi saya akuni salut Bang Abang biarpun berdebat tanpa persiapan, tapi oke lah. Tapi kalau aku melihat gitu, aku sebenarnya pengen ya kadang-kadang WA, tapi nanti aku catat WA-nya, nanti aku kasih masukan Bang. Oke Bang. Gitu aja Bang. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam ya. Siap, selamat malam. Jadi kawan-kawan, terkadang saya memang betul diajakin debat kan, lagi santai di WA, Bang ayo debat. Ya, apa temanya? Lihat nantilah katanya. Berarti kita kan harus siap. Ya aku sebagai pendebat tentu ku terima. Dan apapun tema harus ku terima ya. Makanya terjadilah debat. Tapi selalu kuingatkan mereka harus dua arah. Jangan nanti satu arah. Misalnya dibilangnya Yesus disalib. Berarti Yesus saja yang dibahas ya. Jadi apapun itu temanya aku udah siap. Memang meskipun
Kayak tadi ada aku cari ayat itu agak lama karena sudah lupa ya. Jadi itulah kalau langsung begitu. Tapi pada dasarnya contohnya kemarin yang tutup mata itu kawan aku nggak punya persiapan. Karena diberitakan jam berapa itu, jam 4 atau jam 5 langsung kami diskusi jam 7 ya. Saya mandi, pulang, gini-gini, sampai sini udah tutup mata. Kebetulan memang mengenai bahan itu sudah kukuasai, apalagi kalau mengenai Yudas, hafal kali aku kawannya, khatam kali. Oke, kawan-kawan begitulah perjumpaan kita hari ini, kita jumpa esok hari. Tapi esok hari mungkin saya telat malam ya, karena siang nggak mungkin. Karena saya akan menuju Bengkalis ya, maklumlah memperjuangkan hal-hal duniawi ini. Ya terkadang di situ hal-hal dunia ini membuktikan kepada kita apa yang tertulis di kitab suci juga kawannya. Oke, demikian dulu, sampai jumpa. Salam sang debater, saya pun sudah ngantuk. Salam sang debater.